sana. Kemudian pada saat itu mereka mengutus kami dua utusan Injil bersama tim PI untuk survei ke sana. Tetapi kami pergi ke sana yang mengunjungi adalah hanya 4 kampung. Kemudian pada tahun 2022, pada tanggal 3 Oktober, saya bersama Departemen PI, Pak Elokore Lasarus, kami turun ke Katiraya. Sampai kami mendarat di lapangan di sana, Pak Elokore dan Pak Tebay mereka dua naik mobil. Tapi saya bilang, kamu juga harus turun dan injak di tanah. Sebab di sini tempat penginjilan, tempat Injil masuk, pintu Injil masuk. Lalu saya bersikeras dan kasih turun mereka. Supaya apa yang kami tempuh, jalan kami itu mereka juga rasakan. Tempat yang Elokore, sama-sama jalan-jalan, ingat, yang kami juga rasakan. Benar toh? Ya. Tanggal 3 Oktober 2022. Kemudian tanggal 23 Oktober tahun 2023, kami doa ini mulai dari Mogodagi menuju ke kilo 4, kemudian menuju ke kilo 1 Lombok. Saya dengan Pak Elokore kami buat berdoa bersama di mana Johnson dari selatan mereka tinggalkan. Kami sedang menuju ke lagi Johnson. Doa sampai tiba di sana jam 4. Lalu besok harinya 5 Oktober kami start lagi ke menuju Jawa. Pada spek sampai di Odayate, di mana misionaris tiba dan naik dari perahu ke darat. Di situ kami berdoa itu kami benamkan diri di dalam air, lalu berdoa lagi 5 menit. Kemudian kami doa keliling lagi, tekan tangan satu dengan yang lain, sudah kami berdoa bersama dengan 4 orang suku Kamoro di sana. Lalu dari situ orang Kamoro itu bilang, kenapa kamu lewati kami? Berkat yang datang dari barat itu kami bawa ke atas. Lalu satu orang berteriak. Itu tanggal 5 Juli 2022. Keesokan harinya tanggal 6 Oktober 2022 kami ber-KKR di Mauka bersama dengan penerjemah Alkitab yang sedang adakan doa Alkitab sedunia. Sesudah itu tanggal 7 kami kembali ke Mogodagi. Tanggal 8 Oktober 2022 Departemen Sinode telah meresmikan gereja yang dibangun oleh pendeta Lasarus Nimi pada tanggal 8 Oktober 2022. Lalu ini sebagai, kemudian ada beberapa kali pelayanan telah disurvei oleh penginjilan Kampung Selatan. Tapi pada saat mereka pergi dan pulang, itu mungkin mereka sudah bawa laporan. Kemudian masalah dan kendala yang sedang kami alami adalah kendaraan. Kalau di sana itu jalan kaki dari Logiai ke pantai selatan itu 4 malam di tengah jalan. Itu kalau orang yang cepat dan kuat. Tapi kalau tidak kuat itu paling berapa malam, kurang tahu. Lalu kalau menuju ke sana pada pesawat itu melalui Deya. Kemudian di sana itu
sama dengan laporan yang disampaikan oleh penginjilan koordinator Dejai. Di sana hanya pakai Johnson semua. Kemudian tidak ada jalan kendaraan yang dibuka oleh pemerintah karena di situ tempat terasing. Pemerintah lagi. Jadi kalau Kaperaya Pantai Selatan itu, kalau dia bergabung dengan Kabupaten Deya, Dogia jauh. Bergabung dengan Fapak jauh juga. Bergabung dengan Timika jauh. Kalau pergi dari Deya, Dogia, Timika, Fapak itu membutuhkan, itu harus melalui, kalau tidak pakai pesawat, itu harus melalui speedboat atau Johnson. Jadi cukup rumit untuk menjangkau di sana. Kemudian suku-suku yang ada di sana itu, gereja-gereja Katolik sudah dibangun, tapi tidak ada pewarta atau pastor yang menginjili di situ. Mereka sedang menanti, itu menurut penjelasan atau informasi mereka itu, kami butuh gembala dengan beberapa tenaga yang harus buat di tengah kami, harus bikin rumah di tengah-tengah kami, sebab kami adalah suku yang sudah menetap, pindah-pindah. Itu menurut laporan mereka. Kemudian kebutuhan dan kendala yang sedang kami alami juga di Dogiai, pemerintah Kabupaten Dogiai telah memberikan kepada kami satu speedboat yang bisa didiami di dalamnya itu 24 orang atau lebih. Tetapi sementara kami belum antar ke sana. Kami antar itu bagaimana? Pakai pesawat atau apa? Kemudian dari speedboat itu ada di Nabire, dan dari Nabire antar ke sana juga mereka mengharapkan uang yang besar. Ini yang sedang kami alami. Kemudian hal-hal yang kami alami di Dogiai, yang di tengah-tengah jemaat dan di tengah-tengah gereja itu ada perebutan domba-domba yang sedang digembalakan oleh orang lain. Ini mungkin terjadi karena ada gembala yang meninggalkan domba-domba, sehingga orang lain, mungkin jemaat yang terdekat dari gereja sini atau mungkin GKI atau denominasi tambahan yang lain itu, mereka rebut domba-domba itu sampai Salam, selamat siang, diberitahukan kepada sudah keamanan kemudian dari tempat ada masalah kendala juga jemaat yang menunjukkan kepada jemaat kemungkinan yang ada di dunia itu, ada jemaat pengungsi tanpa masalah. Kira-kira semua jemaat itu mereka bikin rumah di kabupaten saja, baru di jemaat-jemaat itu hanya 1-2 orang. Ini yang sedang terjadi juga. Lalu lokasi-lokasi gereja itu mungkin jemaat itu sudah mengungsi ke kabupaten, lalu lokasi itu mungkin diambil oleh orang lain dan sedang masalah juga. Ini yang ada banyak perebutan domba Tuhan yang terjadi. Keyakinan mereka sudah ditinggalkan dan mereka mengikuti ajaran-ajaran lain. Ini yang sedang berkembang dan ini masalah besar yang sedang kami hadapi. Jadi banyak masalah lagi yang terjadi di Dogiai. Sepertinya kekerasan mungkin yang semua hamba Tuhan dengan Dogiai begini-begini. Ini juga sedang terjadi. Jadi di Dogiai itu kami membutuhkan juga membangun rumah menara doa. Demikian sebatas laporan yang saya sampaikan. Waktu selanjutnya saya kembalikan. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
4 bagian yang saya laporkan. Pertama, laporan pelayanan saya, yang kedua basis pelayanan saya, yang ketiga kendala saya, yang keempat kebutuhan yang saya perlukan. Ini yang saya garis bawahi 4 bagian ini. Yang pertama, laporan pelayanan saya. Saya merenungkan dan pikirkan untuk Teluk Cendrawasih ini, yang kerja kuat itu kelas Nabire, tapi petak pelayanan itu besar sekali. Karena apa? Saya ini kelas Nabire, tapi tempat pelayanan itu ada termasuk Biak, Waropen, Serubi juga sudah termasuk di Teluk Cendrawasih. Bisa dikatakan Papua Barat juga sudah masuk di Teluk Cendrawasih. Ya, tapi yang peran aktif itu tadi malam khotbah ini. Ya, ini orangnya ini. Dia yang mendukung pelayanan penginjilan. Baik, terima kasih. Ini pelayanan dari laporan dari kami. Di sini sudah pilih saya sebagai koordinator doa dan PI, sudah menjalan 2 tahun, tetapi 1 tahun saya tidak terhitung. Ini pemimpin lama yang akan pegang. Akhirnya saya bicarakan untuk tahun 2023 pelayanan ini, karena hasil kami jalankan survei dan pelayanan ke sana ke sini untuk lembah besar ini, hanya donaturnya hanya 13 Januari. Ya, 13 Januari akhirnya kalau saya di bagian di sini kami tidak jalan pelayanan penginjilan ke jemaat bagian dari kelas koordinator. Kelasis itu saya sudah tanamkan pada waktu saya di Biro Doa dan PI Kelasis. Saya sudah garis bawah supaya jemaat akan jalankan akhirnya Biro Doa dan PI Kelasis Nabire selalu jalankan. Ya, saya ada taruhkan basis-basis karena saya melihat pelayanan, saya harus tanamkan dasar untuk Biro Doa dan PI Kelasis Nabire. Yang pertama saya taruhkan kotak penginjilan itu setiap bulan itu harus store ke biro. Karena saya lihat pelayanan terlalu besar. Yang kedua, saya waktu konferensi Kelasis, saya masukkan beberapa program. Itu ketua kelas sudah akomodir. Akhirnya mereka bisa jalan karena saya sudah masukkan program-program itu. Yang pertama saya kasih masukan itu ke pembinaan jemaat besar ke pos-pos. Itu saya kasih masukan. Akhirnya sementara ini jalan, pos yang buka itu jemaat besar yang kasih jamin setiap bulan. Jemaat besar itu fokus ke pos besar, itu saya kasih masuk program. Program itu tidak rubah ada. Ya, 2 program ini yang saya taruhkan, akhirnya mendukung pelayanan. Dan pelayanan saya itu utamakan saya buka pos, karena saya seorang diri. Tapi ketika saya buka pos, saya langsung serahkan ke biro, supaya biro karena dia punya anggota dia akan jalan. Ya, jadi pelayanannya begitu. Saya sebagai koordinator, saya buka pos karena seorang diri, karena biro itu punya anggota, saya pos itu saya serahkan ke sesuai basis pelayanan dia, saya kasih ke biro penginjilan. Supaya karena di biro penginjilan dia lapor ke Kelasis, karena Kelasis itu dia punya jemaat, akhirnya dia akan utus hamba Tuhan ke sana. Akhirnya pelayanan kami di itu kami jalan seperti ini. Saya serahkan ke biro penginjilan Kelasis yang akan jalankan penempatan ke sana, mereka akan jalankan. Tapi biaya itu Kelasis yang atur, karena berapa jemaat dia tentukan menjamin hamba Tuhan yang pergi pelayanan ke sana. Ini laporan pelayanan kami. Laporan yang kedua, kami juga akan jalan kami di bagian Mambera supaya tujuan itu apa, kami lihat orang
Akhirnya perjalanan kami di sana, saya menangis dia di gunung itu. Bapak-bapak ini luar biasa. Bapak-bapak senior kita luar biasa. Mereka tidak, memang sekolahnya kecil tetapi tamatan SD, tetapi naik gunung turun lembah semua sudah jalan, tinggal kurang hamba Tuhan penempatan ini ya tidak. Ini semua mereka sudah makan. Tidak ada jiwa baru yang ibu bagian gunung di atas. Kami sudah survei di Kaimana juga begitu. Sudah ini masuk hanya kurang hamba Tuhan ini ya Mas Dadi. Ya, yang ini nanti sebentar saya akan bicara kendala dan masa apa. Ya, di bawah nanti saya akan sebutkan. Dan perjalanan kami sudah jalan, sudah rintis. Dan tidak ada orang baru, jiwa baru yang belum terima Yesus. Bagian di atas tidak ada, tetapi kurang hamba Tuhan. Ini yang tadi garis bawahi. Yang kedua, kami baru survei, itu jiwa baru yang belum kenal itu. Ada yang pernah naik pesawat dari sini ke Jayapura. Berarti di Lembah itu banyak jiwa yang belum ketemu pada saat ini. Ada perkataan itu 12 suku yang belum ketemu. Tetapi paling kami garis bawahi itu 2 suku yang kami sudah tentukan tempatnya. Kalau Tuhan kehendaki tahun ini tidak berarti hujan hasil Januari berikut ini kami sudah survei di tempat yang kami sudah tandakan itu. Ya. Ini 2 suku yaitu suku Taru dengan suku Tari sampaikan dan koordinator pannya suku Siri-Siri. Ini yang kami akan ketemu. Ini basis yang saya sampaikan. Basis pelayanan saya itu ada berapa tempat. Yang pertama itu Maniwo di Bawito, yang kedua Tanah Merah, yang ketiga Peu, yang keempat Waropen. Waropen ini memang ada gereja tapi belum, tetapi mereka saya sudah survei 2 kali ke sana. Serui saya sudah kontrol jalan, tapi Waropen ini yang ada umatnya. Sementara saya ada link komunikasi dengan mereka supaya kami bangun gereja di sana, supaya Kabupaten Waropen juga harus ada gereja Kemangi. Itu tujuan saya. Jadi Tanah Merah ini yang kami masuk, saya beri nama itu Fata supaya terbuka 12 suku yang belum ketemu itu akan ketemu. Ya, jadi saya sudah kasih nama Fata. Jemaat kami buka. Ini waktu yang mereka saya akan naik di atas bukakan jemaat itu. Mereka minta 1, jawabannya 2 bulan ini saya sudah kerjakan. Dan hasil permintaan mereka itu Napodik sudah terima, nanti mereka jadi guru di sana. Dan orang asli di sana ya. Saya sudah berusaha. Dan honor itu nanti pemerintah yang akan jamin ke sana, karena saya berusaha 2 bulan itu sampai saya sudah masuk di sini hamba Tuhan yang sudah bantu. Akhirnya kita berusaha bagaimana supaya karena mereka akan dapat. Ya. Ini yang basis pelayanan saya. Kendala yang kami alami. Yang ketiga, kendala itu ada 2. Pertama itu uang. Karena dari kalau di sini naik di atas itu 10 juta perjalanannya, persiapan jalan. Ini kendala yang kami hadapi. Yang kedua kendala yang kami hadapi itu kami taruh hamba Tuhan di sana. Honornya sudah lancar, mau bicara begini ada yang kembali ke sini. Ini honor dan itu jemaat sudah, anak dan istri itu sudah, jemaat siapkan beras dan uang sudah lancar ke anak-anak yang itu. Tapi kembali, apa tidak tahu.
Saya renungkan itu memang orang tua mau selesaikan penginjilan itu mungkin sekolah kecil ini yang mereka selesaikan kan. Kalau sekolah besar kami tempatkan mereka kembali ke situ. Nanti akan bicara sesuai dengan materi yang tadi malam kami bicara. Ya ingat apalagi ya besok itu master lagi. Tuh di kelas sudah ke sana itu siapa yang akan periksa ini sudah master doktor. Saya ini kendala, saya hadapi begitu. Akhirnya saya ini rencana, saya mau ubah atau tidak. Ubah juga sama saja, kembali ke sini. Tiga ini. Ya. Ini kendala yang saya rasakan dan saya renungkan. Buka pos di sana, tidak ada orang yang pergi di sana. Hanya mengingat itu kembali. Nanti kita bahas. Ya. Kebutuhan yang kami butuhkan pada saat ini, kebutuhan yang paling speakbox harus ada. Karena lembah yang kami sudah tandai besok dibikin ini, bukan mereka ada di situ, tapi kami mau copot dengan kali yang ada. Pasti mereka ada di kali, jadi biar kami sudah taruhan nawa, kita masuk di kali-kali itu, di mana itu sampai pasti kami ketemu. Agar speakbox ada, harus ada. Mesin mungkin biro punya ada, tapi harus tambah. Ya. Harus tambah, tapi ini mungkin paniai kota ini jadi bagian di atas. Pemerintah juga bukan tangan. Di sini banyak suku, banyak agama, banyak ini. Perhatikan kami juga sulit. Tapi bahan doa saja supaya besok ini orang yang mendorong kami penginjilan ini harus naik, supaya melalui itu kami bisa ke sana. Lembah mungkin bisa sampaikan dilihat video yang akan sana. Sasaran yang kita rasakan bagian di atas, saya kesimpulannya terakhir. Bagian di atas sudah oke, tinggal hamba Tuhan, tetapi suku yang baru antara Sipoiri di Mambramo mungkin puncak di bawah siri Sipoiri antara Tauni, ya itu ada 12 suku yang masih belum, tapi satu suku ada berdekatan. Kami sudah kemarin doa dan sudah kami injak dia sana, kami sudah berdoa di dalam nama Yesus, suku Taru harus ketemu, sudah kami janji supaya ini pembuka pertama, supaya kami harus ketemu di sana. Hanya persoalan itu speakbox, barang itu ada, tetap kami pegang orang itu, orang tahu umat-umat yang tidak tahu nama Yesus. Baik, laporan dengan basis pelayanan kami, kendala, kebutuhan yang kami rasakan dalam pelayanan kami sampai di sini. Sekian dan terima kasih.